Hai Tribunas, kembali lagi dengan saya dalam segmen Digital Activity bagian Tren Ternate. Sekarang kita masuk ke episode yang kedua. Oke, jadi hari ini nih agak istimewa karena kita sambil merayakan Hari Kartini. Jadi saya akan mewawancarai ibu kebanggaan kita, Ibu Marlisa Marsaoli atau istri dari Wali Kota Ternate. Ibu Marlisa, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik. Saya langsung mau todong sama pertanyaan pertama. Ibu nih sering dipanggil Ibu Cantik tidak sih? Tergantung dari kacamata yang melihat. Oh, kacamata yang melihat. Tapi saya yakin pasti Ibu sering sekali dipanggil Ibu Cantik karena memang saya dari pertama kali lihat Ibu nih cantik sekali. Tidak mungkin kalau tidak dipanggil Ibu Cantik nih. Ya tadi saya bilang kacamata orang melihat ya. Kalau dari sisi baik ya pasti cantik ya. Kalau agak berpikir negatif thinking ya pasti di luar harapan tadi ya. Iya, tidak, pasti Ibu cantik udah. Ibu, saya mau tanya tentang aktivitas Ibu nih setelah jadi istri wali kota. Jadi perannya Ibu sebagai istri wali kota, sebagai seorang istri, sebagai ibu, itu sehari-hari aktivitasnya seperti apa sih Ibu? Baik, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya oleh Tribun.com yang mana saya diberikan kesempatan untuk ini. Terkait dengan keseharian saya selaku istri wali kota Ternate, tentu ada jabatan yang melekat. Pertama adalah istri, kemudian kedua adalah ketua tim penggerak PKK Kota Ternate. Karena ini melekat pada setiap istri kepala daerah. Bertanya tentang kesibukan, tentu ritme hidup saya sebelum menjadi istri wali kota pasti berubah ya, dengan kesibukan baik organisasi maupun keseharian dalam mendampingi Pak Tauhid selaku wali kota Ternate. Kalau sebagai ibu untuk anak-anak bagaimana? Kalau seorang ibu, saya pikir punya peran yang sama ya. Dia dengan suaminya sebagai seorang pejabat, atau dia dengan suaminya seorang masyarakat biasa, pedagang atau lain sebagainya, posisi ibu dalam pikiran saya harus punya yang sama berperan terhadap anak-anak, terutama keluarga. Jadi tidak harus dibedakan. Nah, mungkin porsi waktu yang diberikan kepada keluarga itu yang menjadi, katakanlah kalau orang dengan kesibukan lain, punya karir misalnya di kantoran, ya itu pasti berbeda dengan ibu rumah tangga murni yang ada di rumah. Tetapi perannya harus sama. Iya, perannya sama. Tadi Ibu bilang porsi waktu, berarti sebelum jadi istri wali kota sampai setelah jadi istri wali kota pasti ada perbedaan dalam porsi waktu untuk bagi waktu dengan entah dengan keluarga atau dengan kesibukan sebagai ibu PKK tadi. Kalau sebagai ibu PKK, Ibu perbedaannya dulu dan sekarang aktivitasnya sebagai ibu PKK apa nih sehari-hari? Kegiatan PKK tetap berjalan. Kemudian saya juga selaku ASN tetap harus jalan. Nah, di situ ada dua posisi saya yang harus sama-sama saya bisa memposisikan diri, sehingga selaku ASN kemudian mendampingi Pak Wali selaku istri dan ketua tim penggerak PKK, dan yang terutama adalah peran saya di rumah, di keluarga. Saya berusaha untuk bisa sama-sama mendapatkan porsi. Tentang kesibukan tentu tadi saya sampaikan pasti berbeda, tapi alhamdulillah untuk PKK, untuk kerja-kerja PKK mungkin kita tahu sendiri, kemudian masyarakat tahu bahwa saya sebelumnya juga sudah di organisasi PKK, kemudian Dharma Wanita, sehingga perbedaan yang katakannya saya merasakan perbedaan yang luar biasa itu hampir tidak saya rasakan. Karena kesibukan kemarin waktu Pak Tauhid selaku Sekda juga seperti itu di Dharma Wanita, kemudian PKK. Jadi walaupun jumlah tanggung jawab saya lebih besar, kemudian butuh waktu untuk mengurus organisasi lebih besar, tetapi bagi saya alhamdulillah tidak mengalami perubahan yang signifikan untuk itu. Jadi sebelum ini pun sudah sebagai ibu PKK, sudah di Dharma Wanita juga, jadi aktivitasnya tidak terlalu berbeda dengan sekarang. Itu mungkin hal yang patut saya syukuri ya.
Karena ketika saya memasuki lingkungan yang sekarang selaku ketua tim penggerak PKK, bukan hal yang baru bagi saya. Karena jadi cerita nih ya. Karena sejak saya dan Pak Tauhid menikah tahun 99 itu beliau selaku sekretaris kecamatan. Nah, tentu punya kaitan dengan saya juga selaku tugas baik Dharma Wanita maupun PKK. Nah, seiring waktu sampai dengan selaku ASN ya, selaku birokrasi, terakhir dengan jabatan Sekda selaku saya tentunya selaku ketua Dharma Wanita. Jadi tadi saya sampaikan walaupun itu mengalami penambahan waktu misalnya kesibukan, tetapi bagi saya alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan cepat karena itulah lingkungan saya kemarin. Dari dulu sudah seperti itu. Iya, Tribunas, Ibu Marliza Marsaoli ini juga sekaligus PNS di RSU Hasan Bosoiri, ASN tadi yang tadi Ibu sebutkan. Ini cukup menarik. Jadi saya penasaran nih, kira-kira nih Ibu di lingkungan kerja nih ada yang berbeda tidak sebelum Ibu jadi istri wali kota dan setelah Ibu jadi istri wali kota, ada yang berbeda tidak di lingkungan kerja? Kalau tidak salah sebagai bidan ya? Asisten apoteker. Oh, asisten. Tenaga kefarmasian. Oh, tenaga kefarmasian. Iya. Kalau berbeda, saya berusaha untuk memposisikan diri saya agar tidak dibedakan dengan kondisi sebelumnya, gitu. Jadi orang melihat saya ya sebelum menjadi istri wali kota dan sekarang tidak ada yang berbeda. Nah, saya pikir berbeda tidaknya orang memandang tergantung kita. Ya, jadi saya berusaha untuk memposisikan diri saya seperti sebelumnya. Kalau itu untuk Ibu, Ibu pasti memposisikan diri seperti biasa sebelum dan setelah menjadi istri wali kota. Tapi kalau di lingkungan kerja nih Bu, kira-kira ada perlakuan istimewa tidak dari staf atau dari kepala? Atau tidak. Alhamdulillah tidak ada, dan saya berada di lingkungan kerja yang sangat-sangat kondisi kekeluarganya sangat tinggi. Saya bersyukur, itu satu yang harus saya bersyukur. Saya berada di lingkungan kerja yang penuh pengertian dengan tingkat aktivitas saya, kesibukan saya. Tetapi tadi poinnya adalah bagaimana saya. Kalau saya memposisikan diri seperti sebelumnya, orang juga memandang saya seperti itu, tidak ada yang berubah. Oke, menarik sekali nih. Tribuners, sekarang kita tanya, kira-kira Ibu nih ceritanya sebelum ketemu sama Pak Tauhid sampai sekarang nih boleh diceritakan tidak? Kisah cintanya bersama Pak Tauhid. Jangan ada yang baperan. Oke, ini mengenai Pak Tauhid sendiri nih secara pribadi dari Ibu dan Pak Tauhid. Kira-kira dari Pak Tauhid itu apa sih yang menarik bagi Ibu sampai membuat Ibu jadi jatuh hati dengan Pak Tauhid dan akhirnya menikah nih? Ya, tentunya yang membuat hati ini tergerak ke Pak Tauhid tentunya dari atas ya. Kita yakin itu ya, kalaupun kita misalnya menyukai seseorang tapi tidak ada gerakan dari atas ya sama saja. Istilah anak muda mungkin apa ya, bertepuk sebelah tangan Dan alhamdulillah saya melihat sosok Pak Tauhid itu kesan pertama, karena itu waktu itu usia saya berapa ya, 20 tahun mungkin ya, sebagaimana seusia itu anak-anak remaja pasti melihat penampilan fisik. Ini kayaknya cakep nih gitu kan. Kemudian pribadi Pak Tauhid yang cool, dan coolnya mungkin masih sampai sekarang ya kalau orang melihat itu. Kemudian sosok yang dalam hati kecil saya mengatakan bahwa bismillah, ini mudah-mudahan menjadi jodoh saya. Seperti itu. Jadi ceritanya Ibu jatuh cintanya pandangan pertama gitu. Iya. Jadi kalau sampai akhirnya bisa sama-sama nih dengan Pak Tauhid itu awalnya bagaimana Bu? Kita berkomunikasi, kemudian pacaran lah seperti itu, kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, kemudian saya selalu berprinsip bahwa semua adalah gerakan dari atas, dari Allah. Apapun proses yang kita jalani, tetap saya serahkan ke atas. Iya, benar. Jadi pacaran 3 tahun, akhirnya menikah di tahun 99. 99. Oh, iya. Sosok Pak Tauhid yang saya lihat dari mulai pacaran sampai hari ini adalah sifatnya
perlakuan ke orang itu dengan lembut, gitu. Itu yang menjadi tidak pernah kasar kepada saya maupun kepada anak-anak, terutama kepada orang tua dan kepada masyarakat. Segala sesuatu yang mungkin dalam pikir kita harus mengambil tindakan tegas, tindakan keras, beliau masih berusaha menyelesaikannya itu dengan lembut. Ada hal-hal yang mungkin lebih soft untuk diselesaikan, beliau mengambil langkah itu. Jadi Ibu rasakan perbedaannya jadi istri ASN selama 20 tahun, terus jadi istri politisi, itu agak kaget tiba-tiba beda sekali atau sama saja Pak Tauhid nih? Dari berbagai aspek sih ya, kalau tanggung jawab dituntut harus sama. Baik sebagai seorang ASN maupun karena masing-masing punya tugas ya, ada tanggung jawab yang diemban. Kemudian mungkin ada hal-hal lain, misalnya kebiasaan hari-hari, gitu kan. Seorang ASN pagi harus berkantor nih dengan ritme yang harus tetap jam 7 persiapan ke kantor. Kemudian semua dengan ada aturan jadwal aturan waktu yang harus diikuti. Kemudian mungkin beralihnya ini ya sebagai kepala daerah gitu. Jadi berusaha saya untuk bisa masuk ke lingkungan yang baru itu. Jadi kurang lebih 20 tahun saya mendampingi beliau selaku istri ASN dan sekarang adalah seorang istri politisi. Tentunya karena sudah melepas ASN karena mengikuti proses pilkada kemarin. Dua hal yang saya lihat berbeda. Nah, seperti itu. Kemarin kita dengan suasana saya mendampingi seorang ASN, seorang birokrasi, sekarang saya mendampingi seorang politisi dengan jabatan kepala daerah. Jadi saya pikir kalau tadi ditanya bagaimana kapasitas saya perubahan ya setelah menjadi istri wali kota, ini yang menjadi poinnya. Seperti itu. Karena saya hidup 20 tahun lebih sebagai istri ASN, sekarang saya hidup sebagai istri seorang politisi. Ya. Tentu ruang baru yang saya masuk di situ dan saya berharap bisa dengan cepat saya bisa beradaptasi dengan itu. Mungkin dari satu sisi tadi mungkin saya bisa menambahkan bagaimana perubahan itu saya merasakan perubahan yang luar biasa ketika Pak Tauhid mengikuti proses pilkada kemarin ya. Selain kita berakhir di birokrasi kemudian masuk ke dalam proses pilkada, itu adalah merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, pelajaran hidup yang luar biasa bagi saya, Pak Tauhid dan anak-anak saya. Karena kita masuk ke dalam ruang yang baru ya. Boleh diceritakan Ibu secara spesifik perasaannya tuh seperti apa? Perasaan banyak. Keinginan untuk Pak Tauhid maju sebagai calon wali kota waktu itu semata-mata adalah keinginan untuk bekerja di ladang pengabdian yang lain, yang harus mengikuti proses seperti itu ya, jalur politik. Kemudian tadi kebiasaan-kebiasaan kita yang tadi selama 20 tahun saya mungkin lebih hanya dekat dengan kondisi birokrasi, saya harus menyesuaikan untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Ya, walaupun dalam tugas-tugas birokrasi kemarin juga menyentuh masyarakat, tetapi secara lebih spesifik setelah birokrasi itu harus lebih meluas, harus melihat masyarakat lebih luas, dan itu saya selaku ketua tim penggerak PKK tentunya akan menggunakan wadah PKK ini sebagai ladang pengabdian saya. Jadi dengan kata lain saya mendampingi karir Pak Tauhid itu sejak tahun 99 di Kecamatan Kota Ternate Selatan. Nah, pada saat itu proses belajar saya dimulai. Bagaimana saya selaku istri ASN tentunya sebagai ibu rumah tangga dan tadi selaku ASN juga. Kemudian saya memposisikan diri, saya sedikit banyak belajar dari cara berpikir Pak Tauhid sebagai seorang pamong, dan memang harus dituntut seperti itu. Saya harus bisa menyamakan pikiran saya sehingga berjalannya itu enak. Gitu. Kemudian terkait dengan hal-hal di kantor, ya, saya berusaha untuk bisa dalam tanda kutip tahu bagaimana lingkungan kerjanya. Karena dengan pertimbangan ketika saya tahu bagaimana lingkungan kerjanya, sedikit banyak saya bisa memberikan masukan, memberikan advice yang positif untuk mendukung
kinerja beliau. Ya, setelah dari kecamatan, kemudian lanjut dan berakhir sebagai di jalur birokrasi itu berakhir pada tahun 2019. Kemudian mengikuti proses pemilihan kepala daerah. Nah, karena ini khusus juga untuk merayakan Hari Kartini, jadi saya ingin bertanya secara khusus kepada Ibu Marlisa. Kira-kira menurut Ibu sosok Kartini bagi Ibu tuh seperti apa sih? Sekaligus memposisikan Ibu sebagai Ibu PKK Dharma Wanita. Baik. Sosok Kartini saya pikir semua orang sudah bisa tahu sih ya, sebagai pelopor perubahan untuk kaum perempuan. Nah, hal yang baik yang bisa saya dapati dari kisah Raden Ajeng Kartini adalah keberanian dalam berpikir. Tetapi kita harus ingat jangan keberanian yang kebablasan, ya. Keberanian yang harus masih dalam koridor kita sebagai seorang perempuan, keberanian kita sebagai wanita muslimah, kemudian keberanian kita juga sebagai istri, ibu bagi anak-anak. Jadi semua ada dalam koridornya. Jangan menjadi keberanian yang kebablasan seperti itu. Kebablasan itu seperti apa? Iya, kita mengikuti kita misalnya berani, padahal ada hal-hal yang kita langgar. Ada etika yang kita langgar. Seperti itu. Baik Tribuners, sekian perbincangan kita yang sangat menarik dengan Ibu Marlisa Masaoli, istri Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Semoga episode spesial Hari Kartini ini bisa dari Ibu Marlisa, sosok Kartini bisa tersampaikan dengan baik kepada para Tribuners sekalian, dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Nantikan episode selanjutnya di segmen Digital Activity, episode Tren Ternate minggu depan dengan saya di hari Senin. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.